ngomongin soal sampah nih, data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan bahwa Indonesia menghasilkan 34,85 juta ton timbunan sampah pada tahun lalu 2022. Dari total tersebut ada 12,13 juta ton sampah per tahun yang tidak dikelola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Nur Agustin dari kelas 10-2 kelompok 6 biologi. Izin melaporkan terkait dengan penimbunan sampah yang terjadi di TPA Jatiwaringin, Desa Jati, Kecamatan Rajak. Sebelumnya di sini saya mendapati salah satu narasumber di daerah sini. Selamat siang Bapak. Bapak mohon izin ya. Sebelumnya saya berbincang dengan Bapak siapa? Soleh. Pak Soleh, baik Bapak Soleh. Pak Soleh izin mengganggu waktunya ya. Saya ingin menanya terkait dengan yang ada di belakang ini. Sebelumnya, menurut Bapak, apa dampak dari penimbunan sampah ini menurut Bapak yang terjadi? Dampak penimbunan sampah yaitu sebenarnya sih ya dari balik ke kita juga. Tanpa ada manusia tidak ada sampah, ya kan? Sampah ditimbulkan oleh manusia. Terus ada lagi. Oke. Siapa sih Pak menurut Bapak pelaku yang paling berlaku, yang paling sering menimbun sampah di daerah Manusia. sini? Manusia ya. Iya, kita balikan lagi ke manusianya. Kesadaran manusia di lingkungannya. Kalau kesadaran manusia tentang lingkungannya peka, otomatis penimbunan sampah tidak ada. Apalagi para pelakunya ya kita sendiri kan. Iya. Tanpa ada, tadi saya jawab, tanpa ada manusia tidak ada penimbunan sampah. Karena setiap manusia pasti menimbulkan sampah. Dari satu kakak keluarga pun misalkan ada 4 ya pasti 4-4-nya orang menimbulkan sampah. Dari bayi pun pasti menimbulkan sampah. Karena apa? Ada pampers yang tidak bisa didaur ulang gitu. Tapi kalau untuk sampah rumah tangga bisa didaur ulang gitu. Biasanya nih Pak, kan di sini banyak truk-truk yang baru datang ya, dari berbagai wilayah. Betul. Kapan sih para penyetor dari truk tersebut datang? Jadi kalau untuk masalah truk itu bukan setoran ya. Iya. Kalau setoran kan kita ke bank, kredit. Jadi kita namanya Dinas Lingkungan Hidup, ya kita berkewajiban melayani. Kita kan di sini ibaratnya kita melayani masyarakat, edukasi masyarakat. Ya kita bawa sampah-sampah, bukan sampah masyarakat ya, sampah yang dihasilkan oleh masyarakat. Itu pun yang di wilayah khususnya ya sekabupaten. Jadi TPA sendiri ini kita melayani dan menampung sampah se Kabupaten Tangerang. Oke. Mengapa menurut Bapak pemilihan sampah dari yang di daerah sini itu sangat penting bagi kehidupan masyarakat? Kalau untuk pemilihan itu bukan pemilihan ya, yang namanya pemilih yaitu kan kita balikan lagi, ini kita mendaur ulang, bukan pemilih, itu namanya kita mendaur ulang sampah. Tapi yang mendaur ulangnya sebenarnya sih ya dari warga-warga juga gitu kan, karena dia ada penghasilan dari timbunan-timbunan sampah. Itu pun yang ada harga nilai jual. Tanpa ada sampah, penduduk di sini ya separohnya lah, nggak sepenuhnya, nggak separohnya pun. Jadi mata pencariannya di sini. Oke. Selain di daerah sini, di mana sih Pak untuk bank-bank sampah seperti ini? Kalau sebenarnya ya di wilayah kabupaten ini ada pengolahan yang dibina oleh Dinas Lingkungan Hidup. Ya contohnya kan ada bank sampah, ya kan, ada TPST gitu. Itu yang dibina oleh Dinas Lingkungan Hidup. Adapun ya sebenarnya bank sampah tuh banyak. Mau di Belaraja, mau di Cikupa, mau di Pasar Kemis, mau di Cisauk. Itu kita dari Dinas Lingkungan Hidup sudah menerapkan. Jadi yang dikerjakan oleh ibu-ibu para lingkungan setempat dari kelompok-kelompok PKK ya tentunya, dan di wilayah perumahan itu sudah terbentuk seluruhnya sih, sebenarnya udah ada. Oke, terakhir ya Pak,
Bagaimana sih kesan Bapak nih melihat dari daerah setempat yang mungkin rada negatif nih bagi kehidupan gitu? Maksudnya gimana? Kesan Bapak deh Pak selama mengurusi di daerah sini. Kalau kesan-kesan saya sih sebenarnya ya, tolonglah kita jaga ya kan, sadari apa sih namanya, kalau sudah tertimbun sampah, musibah dari sampah itu banyak. Maka dari kita sendiri kita balikan lagi ke kita. Kalau kita sadar dengan lingkungan, otomatis tidak ada penimbunan sampah. Bisa kita olah sendiri gitu kan. Dari kita bisa kita olah, kita manfaatkan. Kalau yang organiknya kita bisa buat pupuk organik, yang dari non organik kita bisa manfaatkan biar bisa didaur ulang gitu. Jadi kita balikan lagi ke kita. Kalau nggak mau ada penimbunan sampah, ya tiap-tiap warga harus ada lingkungannya gitu kan. Di lingkungannya harus ada kelompok-kelompok. Bagaimana sih caranya nih di lingkungan kita tidak ada sampah? Pasti sampah masih ada. Cuman bagaimana cara mengolahnya supaya sampah ini jangan ada penumpukan di satu tempat gitu kan. Kalau kayak gini kita kan bisa pindah-pindah. Kalau sini penuh otomatis pindah lagi gitu. Apa pesan Bapak bagi masyarakat setempat supaya bisa mengurangi atau menanggulangi dari sampah-sampah yang tertumpuk di sini? Kalau pesan saya sih di sini ya, dari untuk warga sini tidak bisa mengurangi penumpukan ya. Iya sih. Di sini pun kita tidak bisa kalau mengurangi, kan kita pengolahan pun tidak semaksimal mungkin karena kita terbentur dengan dari pemerintah khususnya ya. Kita terbentur dengan anggaran. Jadi kita balikan lagi pada masyarakat. Bagaimana caranya kita saling kerjasama pemerintah dengan masyarakat untuk menanggulangi penimbunan sampah itu. Oke, terima kasih ya Bapak untuk waktunya. Saya pamit undur diri ya Pak. Selamat siang. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.